Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini ya masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 20 ya di bulan Juli 2023 dan tidak bosan-bosannya seperti biasa guys, kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apalagi di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kalau kita lihat di sini ya untuk update dari Global Crypto Market Cap dari data Coin Market Cap menunjukkan adanya kenaikan yang tipis banget di 0,01% ya. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga tetangganya ya. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan di 0,67%, masih bisa dibilang cukup bagus ya. Kemudian untuk Ethereum juga merah ya di 1,3%. Kemudian XRP ini menunjukkan adanya kenaikan di 6,29% ya. Jadi dalam beberapa hari ini tampaknya XRP menunjukkan adanya optimisme yang cukup bagus ya dari para investor, yang menunjukkan ya bahwa XRP ini setelah adanya pengumuman dari hakim ya bahwa XRP bukan lagi dianggap sebagai sekuritas, dan ini membawa sentimen positif karena kemungkinan besar ya teknologi XRP atau blockchain XRP ini akan digunakan oleh bank-bank besar ya untuk transaksinya guys. Nah ini yang membuat sentimen positif dari XRP ini semakin tinggi. Dan untuk BNB turun di 0,4%, kemudian untuk Cardano ada kenaikan ya di 3,9%, Solana dan juga Dogecoin juga naik di 1% masing-masing. Kemudian untuk Polygon ini masih belum terlihat adanya kenaikan ya, hari ini naik di 0,9%. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakannya cukup lumayan ya, bahkan untuk Stellar, untuk SLM ini yang merupakan saudara kandung ya dari XRP guys, menunjukkan adanya kenaikan di 24 jam terakhir di posisi 27,5% guys. Ini keren banget ya. Kemudian kalau kita lihat pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri seperti yang terlihat dari chart Bitcoin untuk time frame daily-nya, untuk close candle kemarin ya hijau dan sempat menembus juga ya di harga $30.000 dan sekarang mencoba untuk naik lagi guys, untuk mencoba retest lagi di resisten $30.000 ya dan masuk lagi ke area sideways yang kemarin guys. Kita doakan aja ya untuk sentimen positif ini dari Bitcoin khususnya ya berlanjut, dan tentu saja efek positif dari XRP juga akan berlanjut ya, yang akan membuat tentu saja adopsi kripto ini semakin besar ya, apalagi beberapa aset manager yang menyerahkan aplikasinya untuk Bitcoin Spot ETF ini sudah mulai ditinjau ulang ya oleh SEC guys. Kita akan update nanti seperti apa ya. Dan untuk kenaikan dari Bitcoin ini yang sempat menembus di harga $30 tidak lepas dari adanya berita ya dari Tesla, di mana di sini diinformasikan bahwa tidak ada guys untuk penjualan Bitcoin dari Tesla guys, sebagai raksasa mobil listrik bertahan saat Bitcoin memantul kembali ke $30.000 ya. Jadi salah satu aspek penting dari laporan tersebut adalah bagian neraca Tesla yang menunjukkan kepemilikan perusahaan dalam aset digitalnya guys, khususnya untuk Bitcoin ya, dimana pada 30 Juni 2023 kepemilikan aset digital Tesla mencapai $184 juta yang merupakan jumlah yang sama ya dengan kuartal sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum menjual kepemilikan Bitcoinnya meskipun terjadi volatilitas di pasar mata uang kripto baru-baru ini. Keputusan Tesla untuk mempertahankan kepemilikan Bitcoinnya adalah hal yang signifikan guys, karena menunjukkan kepercayaan perusahaan ya terhadap potensi jangka panjang aset digital ini guys. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Elon Musk ya sebelumnya mengenai Bitcoin dan mata uang kripto lainnya, di mana ia menyatakan dukungannya terhadap teknologi yang mendasari dan potensi untuk mengubah industri keuangan. Dan saat ini mata uang kripto terbesar dalam hal kapitalisasi pasar dan volume perdagangan telah melampaui ambang batas ya di $30.000, pulih dari penurunan tajam menjadi $29.400 pada hari Selasa. Meskipun mencapai level tertinggi tahunan baru di $31.000 pada 13 Juli ya, momentum bullish Bitcoin tiba-tiba menghilang, menyebabkan retracement lebih dari 1,6% dalam 14 hari terakhir. Namun mata uang kripto ini berhasil mempertahankan kenaikan di 12% selama 30 hari. Jika terjadi penurunan harga lebih lanjut ya dan kegagalan untuk berkonsolidasi di atas angka $30.000, Bitcoin memiliki keuntungan dari moving average untuk 50 hari ya, yang dapat berfungsi sebagai level support kuat di $29.100. Namun pergerakan harga yang tiba-tiba telah menjadi semakin umum dalam beberapa bulan terakhir ini guys, setelah mencairnya musim dingin kripto, dan biasanya ketika Bitcoin mengalami penurunan harga, hal ini diikuti oleh periode konsolidasi
Selama Bitcoin tidak turun di bawah moving average 50 dan juga 200, hal ini dapat dilihat ya sebagai kemenangan jangka pendek bagi para bulls Bitcoin yang telah berhasil melewati tekanan jual. Masih harus dilihat apakah level support terdekat Bitcoin akan mampu menahan dan mencegah upaya penurunan lainnya. Jadi menarik ya mengikuti perkembangan dari perubahan harga Bitcoin ini, dan tentu saja beberapa news dan juga perkembangan market secara makro ya masih sangat berpengaruh terhadap Bitcoin ini guys. Kita akan update lagi nanti kira-kira perkembangannya seperti apa, dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lanjut dari harian Bitcoin Systemi, di mana di sini diinformasikan ya bahwa janji dari kandidat Presiden Amerika Serikat Robert F Kennedy Jr. ya untuk Bitcoin, dan dia tuh mengatakan bahwa Bitcoin akan menjadi mata uang cadangan guys. Nah ini menarik ya. Jadi seruan terakhir tentang masalah ini datang dari Amerika Serikat di antara kandidat presiden. Kandidat dari Partai Demokrat yaitu Robert F Kennedy Jr. Dia menyatakan bahwa jika dia terpilih sebagai presiden pada pemilu yang akan diadakan pada tahun 2024, dia akan mendukung dolar Amerika Serikat dengan Bitcoin ya, dan Bitcoin akan menjadi mata uang cadangannya. Nah ini menarik ya. Kata Robert F Kennedy Jr., rencananya saya adalah memulai dari yang sangat kecil. 1% dari obligasi yang diterbitkan akan didukung oleh emas, perak, platinum, atau Bitcoin. Angka ini kemudian akan meningkat seiring berjalannya waktu. Mendukung dolar dengan aset yang kuat dapat membantu dolar mendapatkan kembali kekuatannya dan mengendalikan inflasi. Di bawah aturan saya, penghasilan Bitcoin akan dibebaskan dari pajak capital gain. Hal ini memiliki manfaat seperti memfasilitasi inovasi, mendorong investasi, dan menghormati privasi warga negara. Dengan cara ini, kita dapat mendorong para pengusaha untuk tetap tinggal di Amerika Serikat daripada pergi ke Singapura, Swiss, Jerman, dan Portugal. Kandidat presiden menambahkan bahwa Bitcoin bukanlah sekuritas dan tidak boleh diatur sebagai sekuritas guys. Cukup menarik ya pernyataan dari Robert F Kennedy Jr. ini guys, dan jika saja beliau ini terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, ini akan cukup menarik guys, karena bisa dibilang Robert F Kennedy Jr. ini sangat pro ya dengan kripto, dan kita tunggu nanti apa yang dikatakan oleh beliau ya di saat kampanye-kampanyenya ini akan terwujud apa enggak, karena bisa saja jika memang akan direalisasikan ya apa yang dikatakannya, ini akan membuat adopsi kripto khususnya untuk Bitcoin ya, ini akan sangat besar sekali guys, dan efeknya akan membuat harga Bitcoin ini cepat sekali untuk melambung ya. Ini keren banget, nanti kita akan update lagi ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya dari harian Watcher.guru, dan di sini diinformasikan bahwa Societe Generale ini menjadi perusahaan pertama yang menerima lisensi kripto guys di Perancis. Nah ini menarik juga ya. Societe Generale yang lebih sering disebut sebagai SocGen telah menjadi perusahaan pertama yang menerima lisensi kripto di Perancis guys. Divisi kripto perusahaan Finserv SG Force mendapatkan lisensi beberapa layanan pada tanggal 18 Juli. Regulator pasar keuangan Perancis Autorité des Marchés Financiers telah secara resmi memberikan bendera hijau kepada perusahaan untuk menyediakan layanan penyimpanan aset digital. SG Force sekarang juga memiliki lisensi untuk mendorong pembelian dan juga penjualan kripto dan aset digital lainnya. Secara paralel, perusahaan ini juga memenuhi syarat untuk menerima dan mengirimkan pesanan kripto pihak ketiga guys. Ini bukan pertama kalinya ya Societe Generale membuat langkah di bidang kripto guys, di mana pada bulan April 2023, Force baru-baru ini memperkenalkan stablecoin yang dipatok ke euro, dan aset itu didasarkan pada blockchain publik Ethereum guys. Peluncuran ini membantu perusahaan mengamankan rekor pertama lainnya. Seperti yang dilaporkan ya baru-baru ini, Euro Convertible dari bank tersebut menjadi stablecoin institusional pertama guys yang digunakan di jaringan publik. Dengan persetujuan lisensi terbaru ya, Societe Generale menjadi satu-satunya di SEP berlisensi di Perancis. Namun demikian, ada beberapa perusahaan terkemuka lainnya yang terdaftar di AMF tetapi belum memiliki lisensi. Pada kuartal kedua 2022, Binance menerima persetujuan AMF untuk berfungsi sebagai penyedia layanan aset virtual. Sebagai konsekuensinya ya, Binance menerima izin untuk menyimpan aset digital, mendorong pembelian, penjualan, dan pertukaran aset tersebut, dan mengoperasikan platform perdagangan guys. Di Prancis, minat terhadap produk terkait aset digital saat ini tampaknya cukup rendah. Selama seminggu terakhir, arus masuk tidak berubah guys. Dalam jangka waktu bulanan dan juga year to date, negara Eropa ini telah melihat arus positif, tetapi jumlahnya belum signifikan. Tercatat peningkatan sebesar 0,1 juta dolar dan juga 1 juta dolar dalam jangka waktu tersebut. Sebaliknya, di Amerika Serikat, arus masuk terkait kripto telah mencatat kenaikan bulanan dan year to date masing-masing sebesar 165 juta dolar dan 394 juta dolar guys. Nanti kita lihat ya bagaimana perkembangannya dan juga efeknya, dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Masih dari Watcher.guru guys.
Di sini diinformasikan bahwa Apple ini akan mengembangkan saingan dari OpenAI ChatGPT yang akan mengembangkan miliknya sendiri guys. Nah ini menarik ya. Jadi dalam hal yang pasti akan terus mendorong perlombaan AI generatif, Apple dilaporkan akan mengembangkan saingannya sendiri ya, yaitu OpenAI ChatGPT. Perusahaan ini mengikuti upaya serupa yang dilakukan oleh raksasa teknologi seperti Google ya, untuk bersaing di sektor yang sedang berkembang, di mana Google sudah meluncurkan yang namanya Bard ya. Bloomberg melaporkan bahwa Apple telah bekerja cukup keras ya pada proyek Apple GPT-nya sendiri. Selain itu, perusahaan ini telah bekerja ya untuk mengembangkan model bahasanya sendiri berskala besar dengan chatbot internal. Namun, para eksekutif dilaporkan tidak yakin bagaimana cara terbaik untuk merilis proyek tersebut kepada pengguna. Tahun ini telah melihat peningkatan permintaan yang luar biasa untuk teknologi AI generatif setelah ChatGPT menjadi viral. Pengguna mencari produk yang dapat memberikan hasil yang sama mengesankannya. Oleh karena itu, hal ini memicu perlombaan senjata AI di antara beberapa perusahaan teknologi terbesar di dunia. Sekarang, Apple dilaporkan akan mengembangkan saingannya sendiri, yaitu OpenAI ChatGPT, dan secara khusus perusahaan ini dikatakan sedang bekerja keras mengembangkan alternatifnya sendiri untuk produk yang sangat populer tersebut, bersaing dengan proyek serupa yang dikembangkan oleh Google dan juga bahkan Elon Musk. Laporan tersebut mencatat bahwa perusahaan belum merancang strategis rilis, tetapi telah bekerja untuk mengembangkan model bahasa berskala besar. Dalam ruang AI generatif, model bahasa berfungsi sebagai fondasi dari segala jenis teknologi chatbot. Selanjutnya, proyek-proyek besar ini menjadi dasar untuk proyek-proyek seperti ChatGPT dan Bard milik Google. Apple dilaporkan telah mengembangkan model bahasanya sendiri yang bernama Azap. Selain itu, Apple juga telah membuat layanan chatbotnya sendiri yang secara internal disebut sebagai Apple GPT. Dorongan AI telah mengambil alih seluruh sektor teknologi, tetapi Apple tentu saja memiliki kemampuan teknik untuk menjadi pesaing besar. Namun, apakah mereka dapat bersaing dengan OpenAI dan kemitraan Microsoft masih harus dilihat guys. Jadi kita tunggu aja kira-kira nanti seperti apa ya AI generatif yang dikembangkan oleh Apple ini. Apakah bisa bersaing dengan ChatGPT dan juga Bard milik Google? Ini akan menarik banget guys. Dan kita tunggu aja nanti seperti apa implementasinya, oke? Dan untuk informasi yang terakhir ya, kita lansir dari harian Cointelegraph, dan ini berhubungan dengan Indonesia ya. Dimana di sini diinformasikan bahwa Indonesia akan meluncurkan bursa kripto pada bulan Juli ini guys. Nah ini menarik ya. Jadi setelah diluncurkan, nanti bursa kripto nasional Indonesia ini akan menjadi satu-satunya platform yang mengizinkan transaksi kripto, kata regulator lokal. Pemerintah Indonesia bergerak maju dengan rencananya untuk meluncurkan bursa mata uang kripto nasional dan berharap untuk meluncurkan platform ini dalam beberapa minggu mendatang. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia atau BAPEPTI ya, berencana untuk meluncurkan bursa kripto nasional pada bulan Juli 2023. Kantor berita lokal Tempo melaporkan pada tanggal 14 Juli kemarin. Kepala BAPEPTI Didit Nurdiatmoko dilaporkan mengatakan bahwa semua transaksi mata uang kripto hanya akan diizinkan untuk menggunakan bursa nasional. Kemarin kami telah menyepakati peraturan bursa, ujar pejabat tersebut, dan menambahkan bahwa diskusi tersebut melibatkan prosedur Know Your Customer atau KYC. Didit juga mengatakan bahwa perdagangan di bursa akan ditawarkan melalui aplikasi terintegrasi yang telah diuji oleh CFTRA. Pejabat tersebut juga dilaporkan mencatat bahwa BAPEPTI berencana untuk membatasi penjualan mata uang kripto untuk bertransaksi lokal sambil tetap mengikuti perkembangan pasar internasional. Hal ini akan mencakup pertanyaan mengenai harga mata uang kripto. Asalkan BAPEPTI menyetujuinya, laporan tersebut menambahkan. BAPEPTI juga telah menginformasikan kepada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengenai perkembangan ini. Jika tidak ada instruksi lain, maka BAPEPTI akan menandatangani izin yang akan memberikan waktu 1 bulan kepada para pedagang berlisensi untuk bergabung dengan bursa, kata Didit. Seperti yang dilaporkan sebelumnya ya, Kementerian Perdagangan Indonesia bertujuan untuk meluncurkan bursa mata uang kripto nasional pada bulan Juni 2023. Target sebelumnya adalah di Desember 2022, tetapi proyek tersebut tertunda. Inisiatif ini dimulai pada tahun 2021 ketika pemilik perusahaan telekomunikasi milik negara Indonesia mengumumkan usaha patungan ya dengan Binance untuk meluncurkan bursa mata uang kripto bersama. Pada akhir 2022, Binance meningkatkan kepemilikan sahamnya di pedagang aset kripto Indonesia yaitu toko kripto guys. Jadi kita tunggu aja guys nanti seperti apa exchange ataupun bursa kripto nasional milik Indonesia ini guys. Apakah akan menjadi saingan dari toko kripto ataupun Indodax ataupun Pintu dan lain-lain, dan apakah ini akan berpengaruh terhadap perdagangan kripto di Indonesia? Kita lihat aja nanti ya. Saya kira ini dulu guys untuk informasi hari ini, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan yang pasti kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.